Assalamualaikum teman-teman semua, gimana nih kabarnya di tengah PPKM yang katanya sih bakalan berakhir ya di awal Agustus ini. Semoga kita semua sehat-sehat selalu ya guys. Jangan lupa nih buat stay healthy, stay safe, dan stay at home kalau memang nggak darurat banget teman-teman. Oke, jadi guys beberapa hari lalu aku sama teman aku udah buat question box di SG aku. Nah, buat teman-teman nih yang udah ikutan question box-nya atau mungkin lihat di SG aku gitu ya yang isinya question box itu pasti tahu lah ya. Nah, terus buat jawaban-jawabannya itu memang kemarin aku sengaja nggak munculin di SG aku gitu karena bakalan dijawab atau bakalan kita ungkapin lah di video ini. Oh ya, sebelumnya di sini aku nggak sendirian loh teman-teman. Kali ini aku ditemenin sama salah satu teman aku. Nah, buat yang kepo siapa dia, langsung aja yuk kita suruh dia buat speak up untuk perkenalan. Halo guys, kenalin aku Aisyah. Umurku 19 tahun. Statusku kayak umur biasanya lah ya, 19 tahun masih sekolah lah ya. Iya, aku seorang mahasiswa. Oke, udah sih gitu aja kenalan dari aku. Bisa langsung aja kita jawabin question box yang kemarin kali ya, Nis? Iya, boleh banget nih. Jadi ada yang nanya nih dari dua pilihan itu huruf atau emot. Apa nih Is kamu? Apa sih maksudnya huruf atau emot tuh kalau misal ngechat gitu? Iya, mungkin kayak kalau chat kita tuh lebih sering emot atau huruf gitu. Oke, kalau Ais? Kalau aku ya orangnya itu nggak bisa mengekspresikan, nggak bisa bukan bisa mengekspresikan tapi nggak bisa mentranslatekan apa yang kita rasa dengan kata-kata gitu. Jadi kalau aku tuh lebih prefer ke emot sih. Jadi kalau misalnya aku senang, aku bakal kasih emot senyum. Kalau aku sedih, aku bakal kasih emot yang dan sedih, cry gitu. Kalau kamu gimana? Kalau aku, tergantung sih. Kayak kalau aku sama orang yang misal belum terlalu dekat gitu ya, atau misal kayak baru kenal gitu, aku bukan tipikal orang mungkin kayak agak kaku gitu loh kalau misal sama orang-orang baru. Jadi aku lebih menggunakan huruf. Terus habis itu kalau misal udah agak deket atau misal udah sering ketemu gitu ya, udah teman lama juga gitu. Nah, biasanya aku sering mengekspresikannya itu juga sama kayak pakai emot gitu. Tapi selain itu karena sekarang anak kuliahan tuh kadang sering ngehubungin dosen gitu ya. Itu kayaknya mesti pakai emot deh, apalagi emot yang tangannya begini. Itu udah pasti ada sih di ini last emotku di situ. Kalau aku sih tapi nih ya, aku tuh lebih suka pakai stiker. Iya juga sih, iya. Kadang tuh kalau misal kita lagi makan atau apa gitu ya, kadang kayak males ngetik tuh tinggal cari stiker yang cocok ya, jawab iya, ya. bener banget. Terus kalau kita bingung jawab apa gitu, stikerin Iya aja. betul. Kalau di IG biasanya pakai GIF, lucu aja gitu. Gitu sih. Tapi ini cuma huruf atau emot ya, berarti lebih emot ya. Oke, lanjut. Nih, kan lagi waktu liburan nih. Kemarin kuliah. Nah, Nisa itu lebih suka yang mana nih? Kuliah atau libur? Gimana ya? Mungkin lebih suka libur kali ya. Tapi kadang kalau libur tuh kadang kayak bingung mau ngapain gitu. Tapi kalau misalnya kuliah tuh kayak ya Allah kapan liburnya gitu, mesti dicari-cari. Kalau libur cari-cari kuliahnya kapan gitu. Setuju sih, setuju. Memang manusia ya. Tapi kalau aku lebih suka libur sih. Karena kayak planning-planningnya aku tuh kayak lebih leluasa kalau di libur. Kalau di kuliah kan udah kebentrok tuh sama jadwal-jadwal kuliah yang lain gitu. Kalau Ais gimana? Kalau aku ya, online gini tuh kuliah atau libur tuh sama aja nggak sih? Iya juga sih. Kayak nggak ada feel masuk atau feel liburnya juga. Apalagi PPKM. Nah itu. Iya bisa pas banget libur-libur gini kok PPKM. Nggak bisa kemana-mana kan. Kalau aku sih lebih suka, jujur ya, lebih suka kuliah sih. Ngeri emang. Soalnya gini, kalau kuliah tuh jadwalnya tertata gitu loh. Pagi bangun, kuliah, terus nanti malam belajar, gitu-gitu terus kan setiap hari. Nah kalau libur tuh, karena
kosong, jadi itu bingung ngapain gitu. Itu sih yang aku lebih suka kuliah gitu. Itu. Lanjut N. Yang ini deh. Ada yang nanya pagi atau malam? Ais lebih suka mana tuh? Dunia pagi atau maksud dunia malam? Bukan dunia malam. Bukan dunia malam, tolong. Suasana pagi atau suasana malam gitu ya. Aku lebih suka suasana malam sih. Soalnya bisa apa ya? Bicara pada diri sendiri sih gitu. Jadi aku suka malam. Kalau Nisa gimana? Aku lebih suka pagi sih. Kayak apa ya? Kalau pagi itu kan aku lebih suka kayak yang cerah-cerah gitu loh. Terus juga kalau malam kan memang apa ya? Menurut aku waktunya kayak lebih singkat gitu karena ya malam bukan sebagian besar sih karena apa ya? Waktu tidur kita pas malam-malam itu kan tentunya ya lumayan makan waktu juga kan. Kecuali kalau emang yang suka begadang tidurnya bentar kuat itu hebat banget, aku nggak kuat kalau misalnya cuma tidurnya sebentar. Nah kalau pagi-pagi gitu rasanya tuh kayak waktunya tuh lama gitu, jadi kalau buat kayak mau aktivitas apapun gitu ya itu enak gitu. Terus kalau nonton TV juga kebanyakan yang bagus-bagus pagi-pagi, kalau malam-malam kayaknya udah nggak bagus ya apanya Iya. Iklannya rokok. isinya. Iya betul. Malam-malam iklannya rokok. Ya jadi aku lebih suka pagi. Aku malam. Ya. Oke lanjut Ais. Ada nanya nih, pasmina atau segi empat? Jadi kalau cewek itu ada kerudung jenis segi empat, dia bentuknya segi empat, dan pasmina. Pasmina itu bentuknya kayak persegi panjang, segi empat juga ya. Iya sih. Ya pasmina dan segi empatnya cewek-cewek tau lah ya. Gimana nih Nisa nih? Lebih milih pasmina atau segi empat? Segi empat sih kalau aku. Kenapa? Karena ini segi empat apa segi empat? Karena kayak apa ya? Kalau yang pertama tuh kayak nyesuaiin di muka itu lebih lebih gampang menurut aku. Terus selain itu kayak apa ya? Mungkin karena yang gampang, saya kayak gampang disesuaiin sama muka juga. Terus jadinya buat apa kayak apa namanya model model kita mau digimanain itu jilbab segi empatnya tuh kayak lebih mudah gitu. Kayak cuman misal peniti kanan, peniti kiri udah jadi gitu. Lah kalau pasmina kan apa ya, karena bentuknya yang persegi panjang itu, jadi kan kayak perlu apa ya, diatur sedemikian rupa modelnya biar dia simetris sama entah kepala ataupun wajah ataupun tubuh kita gitu. Jadi aku lebih suka atau lebih simpel pakai segi empat gitu. Kalau Ais gimana? Sama sih, aku pertama ya alasannya karena aku nggak bisa pakai pasmina. Bisa, cuma nggak terlalu handal, nggak terlalu rapi juga. Dan kalau misal pergi-pergi kan biasanya cewek-cewek kan ada waktu sholat gitu kan. Nah, kalau misalnya ke pasmina tuh, Betul banget. iya. Kerudung langsungan sih yang paling pas gitu. Siapa nih sekarang? Kamu silakan tanya. Aku ya. Oke, selanjutnya. Ada yang tanya nih, ninggalin atau ditinggalin? Kadang gini ya, ninggalin ditinggalin kan dari kata tinggal gitu ya, pergi gitu lah ya intinya ya. Kadang sikap yang kayak gitu yang tinggal meninggalkan gitu kan baik buruknya itu kan sesuai dengan penerimaan kita dan niat orang itu meninggalkan atau ya Kondisional juga ya, gitu kan. nggak bisa kita menjudge orang yang meninggalkan itu hal yang buruk gitu kan. Dan menurutku sih kalau misalnya di situ aku memiliki way yang kuat, kenapa aku meninggalkan, memiliki alasan yang kuat, ya aku lebih suka meninggalkan sih. Tapi kalau misalnya di situ wayku nggak kuat, kayak ya aku ninggalin nggak berubah apa-apa, aku diem aja nggak berubah apa-apa, ya aku lebih baik ditinggalkan gitu sih. Kalau orangnya nggak mau ninggalin gimana? Kalau orangnya nggak mau ninggalin, kamu nggak bisa ditinggalkan dong. Maksudnya kamu kan tadi kalau misalnya itu tuh ya udah berarti ditinggalin gitu. Kalau orang sananya nggak mau ninggalin ya ya udah yang penting aku di diri aku ya nggak meninggalkan gitu. Ninggalin apa sih? Ya meninggalkan gini ya banyak lah meninggalkan sesuatu yang kita suka, misal kebiasaan yang kita suka atau ya apa aku juga bingung. Oke, rumit juga ya. Ninggalin atau ditinggalin?
bingung sih. Kayak ninggalin yang nggak mau, ditinggalin juga nggak mau juga. Maksudnya, tapi kalau misalnya kayak konteksnya apa kayak misal kebiasaan, misal mungkin kebiasaan itu apa namanya membawa hal yang kurang baik buat kita, ya mau gak mau kita harus berani buat ninggalin dong ya kan? Iya dong. Lanjut ya, dari ada yang nanya nih. IG atau TikTok? Instagram atau TikTok? Gak apa disebut merek aja gak apa? Ya nggak apa-apa. Ini udah disebut. Oh iya. IG atau TikTok? Dulu sebelum aku punya TikTok ya IG sih, karena kayak yang aku suka lihat IG tuh lebih suka kayak apa ya, kadang tuh kan kayak ada cuplikan video atau apa gitu ya. Kayak kalau cuman ngeliat gambar doang tuh kayak kayak ya kayak ngeliat benda mati gitu loh. Kayak nggak ada yang dilihat gitu. Tapi kalau misalnya lihat video, kan misal video lucu kita juga jadi ikut kayak terhibur gitu. Terus kalau misal videonya kayak video dakwah gitu kan jadi kita jadi apa namanya? Jadi siraman rohani buat kita gitu. Jadi kalau misal di antara dua ini sekarang aku lebih suka scroll TikTok sih sekarang. Loh, ngomongin IG, sekarang ngomongin Ya TikTok. kan tadi kan kalau misal sebelum ada TikTok. Jadi kalau sekarang lagi agak seringnya scroll TikTok gitu. Benar-benar. Iya sih, kalau aku juga lebih prefer ke TikTok sih. Karena sambil makan ya guys, maaf. Jadi kalau di TikTok tuh nggak tahu kenapa ya beberapa akhir ini tuh kayak di TikTok tuh bisa men-charge imanku gitu karena banyak banget video dakwah-dakwah gitu. Dan kalau TikTok itu gimana ya? Kalau IG itu kadang random banget gitu. Video-videonya, foto-fotonya tuh random banget. Nah, kalau TikTok tuh kadang masih kayak berhubungan antara post 1 sama post 2 tuh masih berhubungan aja gitu. Kayak kadang tuh FYP-nya bisa kita atur gitu Nah, ya. ya gitu kalau di TikTok. Dan kalau TikTok tuh kelihatan kreasi-kreasinya gitu dan aku suka. Betul. Ya kadang aku juga kayak kok bisa dia ngeditnya kayak begini gitu. Jadi penasaran ya, jadi kayak kita mengacu buat gimana betul. sih buatnya gitu sih. Kuliah online atau offline? Oke, aku ya. Aku belum tahu banget kuliah offline gimana karena belum pernah sama sekali aku apa namanya menyapa apa namanya PTN-ku di sana ya. Oh belum ya? Iya, Oh iya belum. guys, aku sama Nisa itu satu PTN. Gak tau kenapa ya, sebenarnya sama sekali gak ada janjian atau gimana. Iya lah, kapan-kapan kita cerita deh. Kenapa kita bisa satu PTN? Aku juga nggak tahu kenapa kita bisa satu PTN. Oke. Kalau kuliah offline aku belum belum ada gambaran ataupun pengalaman banget kayak gimana. Tapi mungkin ya nggak jauh beda ya kayak sekolah offline kayak biasanya. Kalau aku mungkin lebih milih kuliah offline gitu. Kenapa? Karena lebih kayak lebih kerasa dunia sekolahnya. Terus juga lebih aku tuh kayak lebih fokus gitu loh karena langsung berhadapan langsung gitu kalau misalnya sama dosen gitu lah. Kalau misalnya kayak online kan sekarang off cam gitu ya. Jadi kadang tuh kayak kurang fokus gitu. Terus juga kalau online menurut aku makan banyak kuota juga. Terus bukan capek online sama offline mungkin sama aja, tapi kalau kayak tingkat kejenuhannya itu pastinya lebih jenuh kalau online gitu. Karena kalau offline kan ibaratnya ya kayak offline kita misal dari kos terus ke kampus itu tuh jalan naik motor itu tuh udah refreshing menurut aku. Jadi bisa lumayan lah melepas penat gitu. Kalau online kan ya udah gitu aja. Betul sih, setuju. Kalau aku juga suka offline meskipun belum pernah ngerasain. Cuma kalau misal SMA lah ya kita ambil contohnya, enakan offline sih kayak pelajarannya itu langsung masuk. Terus kita tuh bisa interaksi langsung sama temen gitu. Jadinya bisa refreshing dari kejenuhan gitu. Terus juga kalau misal kalau offline itu gangguannya tuh dikit kali ya. Kalau online kan kita interaksi lewat
Zoom gitu ya, lewat handphone, lewat laptop. Kadang tuh banyak chat masuk gitu atau misal grup-grup gitu, jadi kayak fokus kita tuh keganggu gitu sih. Betul betul. Terus kadang kalau misal kayak ada temen yang on cam gitu ya, kadang tuh matanya tuh nggak sengaja tuh kayak ngelihat, maksudnya misal dosennya lagi apa namanya share screen gitu ya, kadang nggak sengaja tuh matanya tuh ngeliat temen yang lagi on cam gitu loh, kan jadi sempet terbuyar gitu Iya fokusnya. iya iya. Penasaran tuh ngapain gitu ya Iya. teman kita. Terus juga Iya sih selain benar. itu, kalau offline tuh kayak lebih apa ya, kita kayak lebih lebih merasa leluasa mengeksplor diri gitu loh, kayak Mhm. apa ya, kayak lebih kadang tuh kayak lebih lebih apa namanya, kayak jati diri kita tuh kayak lebih lebih keluar kalau misalnya apa namanya, secara offline atau langsung atau misal ketemu sama orang-orang yang, apa namanya, yang misal kayak dalam satu kepanitiaan misal, berhubungan atau partner gitulah. Oke, pertanyaan yang terakhir. Siapa? Aku? Kamu? Aku aja nggak apa-apa. Oke, kamu aja semua. Pertanyaan nih, puncak pertanyaan. Oke. Mencintai atau dicintai? Aduh pertanyaan aku lagi ini amat ya.